Guru saya ngajarin, kiai saya ngajarin ibu, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh kata guru saya. Kalau ada kiai ustaz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai enggak bayar. Tuh kata guru saya. Ya, dianggap bercanda. Ya, jangan dianggap bercanda ini ya, jangan dianggap bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok, iya bu. Iya bu, apaan? Tuh kan kita ngomong yang ngobrol. Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah manusia. Kita yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, akur. Bener bu? Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu sendiri sama duit nggak open, sama perempuan kagak doyan. Ibu, tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia pas, maka Rasulullah disebut basyarun la kal basyari. Manusia bukan sebarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda kualitas keringat Nabi dengan kualitas keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, ya rasain sendiri. Maka Siti Aisyah bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin. Makanya kita kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana bu, apalagi habis macul. Tarik aja sini bang, minyak misik bang. Rasain dong bau perengus-perengus. Manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita mau racun. Mana buktinya Rasulullah jadi obat ludahnya? Ini ada cerita bu. Bu, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Yang di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu Rasulullah mau hijrah, rumah Rasulullah tuh malam dikepung, di pagar betis. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, target utama aku, yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Itu jawaban anak muda yang soleh. Anak muda pintar enggak begitu jawabannya. Ali, mau berangkat hijrah nih ya ke Madinah sama Abu Bakar. Lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh gua tuh. Apa jawaban anak muda pintar? Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh, berangkat Rasulullah luar biasa. Keluar rumah ditemani Abu Bakar, hijrah ke Madinah, dikejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Mereka kesana ini. Sampai di situ mampir Rasulullah di gua, namanya Gua Tur bu. Rasulullah belum masuk, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bu, Abu Bakar masuk duluan bang, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking Bandung Sari. Arab apa sih daun gede, sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar diam, nggak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut.
saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini. Kenapa tangan? Antuk kalau jungkir. Kenapa nggak ngomong? Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, bikinan bengkak. Nih hebatnya Nabi, basyarun lakal basyar. Maka Rasulullah manusia, bukan sembarang manusia. Kita disuruh contoh kemuliaan akhlak Rasulullah udah teruji, udah kelihatan. Jadi contoh buat kita dibaca dalam rawi. Sejarah membuktikan. Makanya ibu, bapak, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah lebih cepet ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Mana timbul syarafal anam, ada yang namanya Barzanji, ada yang namanya Maulid Tiba, ada Simtuduror, ada Abdiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu, dibaca dengan anak-anak santri, diiringi dengan hadroh. Maka jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Tala'al badru alaina, ya Allah, yang main hadroh itu anak yang megang bass. Wah, ciputan ciledug, ciputan ciledug, ciputan ciledug. Wah, luar biasa anak hadroh. Kenapa tawa bu? Ya Allah, luar biasa. Hadir Rasulullah, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Ya Allah, itu sejarah kita baca di rawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji pernah mengutip dalam rawi beliau. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, luar biasa. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Ini ada cerita bu. Ya. Waktu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat. Kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu, tibang betis doang malu, tibang betis, tibang betis. Orang sekarang urat malu udah banyak kan pada putus bu, udah tua dan nenek naik motor Mio, bu ilah ilah pakai celana wahai, mau putus jam banget bu, pakai, kirain kenal pot racing, agak taunya kulit ketiup angin. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu. Sekarang perempuan makanya cewek neng, semuanya perempuan disuruhnya pakai jil. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang di kepala, dipakai di kepala empok, ibu, terus salah. Itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan cewek pakai kerudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepanjang. Bu, ya Rasulullah orangnya sangat pemalu, luar biasa. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak pernah sombong. Bicara pangkat, Rasulullah pangkatnya paling tinggi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi daripada 313 Rasul. Beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dihapus dosanya yang lalu yang akan datang, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, enggak pernah sombong. Model kayak kita, pangkat baru timbang jadi bini RT, belagu banget. Aduh RT, bukan RT sini, bukan di sono di Perancis.
Kita baru kaya dikit udah sombong, mentang-mentang duit banyak, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, nanti pangkatnya tinggi enggak sombong, enggak pernah pemarah Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah, kan kita tahu sendiri ceritanya ibu, orangnya enggak marah, sabar, mau ke masjid diludahin dari atas tuh, ngelihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah. Lewat ketiga hari diludahin lagi, masih senyum Rasulullah. Luar biasa. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, ya Rasul, nyari siapa sih dari tadi tengok aja? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru pulang bu, ambil makanan, nengokin langsung yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Sampai depan rumah yang sakit, yang lagi sakit di atas balik lagi kekurung. Pakai selimut, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali. Enggak, AstraZeneca. Kalau enggak ASEAN bu, enggak. Gugur 3 hari. Assalamualaikum, Rasulullah beri salam. Yang lagi sakit, siapa itu di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah, pun kata langganan. Masuk Rasulullah, yang sakit bangun langsung, dia lempar selimut, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya, saksikan di hadapanmu sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Luar biasa bu, enggak marah, enggak marah. Baru diludahin, dikatain, dihina, dibully. Masya Allah Rasulullah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bu, lagi weekend. Lagi jalan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat, orang kafir beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir lain asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, diterjemahkan mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bu. Marah? Enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, kesel lakinya digituin, dibalikin. Asyamu alaika wa laknatullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih 1, ngulangin 3. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Enggak marahan bu, Rasulullah mulia akhlaknya. Dikatain, dibully, dihina, diludahin, gak marah. Lagi ceramah, Rasulullah lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah, Nabi jidatnya yang mulia, giginya sampai rontok. Marah Rasulullah? Enggak. Lagi ceramah ditimpukin, enggak marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Bahasa kita. Gua tibarin, jangan Jibril, jangan, sabar, saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain ini nggak ada yang beriman, nanti saya tungguin cucunya, anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril marah, anak bagaimana bapak Muhammad?
Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya pasti kafir lagi tuh anak. Saya tungguin cucunya Jibril. Sabar. Mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya mau berdoa sama Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, yang timpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Ditakolin, disambit, dibagal, tapi didoain. Itu Rasulullah luar biasa. Kalau model tile lain lagi urusan. Umpama tile lagi ceramah nih, umpama nih tile lagi ceramah, umpama nih ada kamera ya, jangan dipotong, ntar viral videonya. Umpama Bu ya, umpama saya lagi ceramah, terus ditakolin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril, mau ngasih tawaran, tile. Bagaimana kalau Jabal Uhud nih, ya? Bagaimana kalau Monas buat cabut, buat tibanin, buat orang yang nakolin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampu sih, siapa gitu? Beda urusan. Bu, ini Rasulullah kemuliaan akhlaknya dibaca dalam sejarah, di rawi udah ada semua. Apa lagi kemuliaannya? Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya teman sama fakir miskin, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Luar biasa Bu. Nabi demen sama orang miskin, Nabi demen sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Jangan macam-macam dah. Nabi doanya Bu, saking sayangnya sama orang miskin, cintanya. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin nanti di akhirat. Nabi doanya, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Ya, gak pakai baca doa begitu, emang udah turunan Bu kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Bu, ya Allah, udah lengket banget miskin sama kita. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh buat kita. Apa kata Rasul? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Kadang-kadang terbalik, gila orang kaya yang undang terburu-buru. Bener Bu? Ada orang kaya meninggal, mati, itu ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, 1000. Orang kaya, makanan enak-enak, aki-aki pengelentuk begini. Coba yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Kenapa tepuk tangan Bu? Emang saya burung dara. Ya Allah. Makanya jangan macam-macam sama orang miskin nih. Kita sekarang Bu, luar biasa negara kita. Kondisi lagi begini gara-gara Covid, tingkat kemiskinan naik. Benar? Ya Allah, yang dagang kalau di Jakarta Bu, kemarin musim Covid habis diusir-usirin Bu, yang kerja di PHK. Sian rakyat beritanya tiap hari. Covid mulu di TV. Bagaimana kita nggak ketakutan? Masyarakat di kampung yang mati sekian, yang terpapar sekian, positif sekian. Aki-aki nenek-nenek ketakutan di kampung. Lagi pilek ya kena nih, pilek ya kena nih. Karena beritanya ditakut-takutin mulu. Tiap hari kok kita udah kemiskinan ngarepin bansos, bener kan? Bansos buat orang miskin kena Covid, terdampak Covid, bansos. Kita disuruh 3M ya, masyarakat jangan lupa ya 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M. Bener Bu? Rakyat lagi susah diubat juga bansos najong, bener dah. Bener Bu? Benar. Iyalah, kita paling nurut rakyat, suruh pakai masker, kita pakai masker. Ya enggak, tiap hari kita pakai masker. Ibu, bapak jangan pakai masker satu ya, double. Gue ada 2 Bu. Bisa makan jengkol, pas sikat gigi pakai masker kita. Kita di situ Bu. Mati. Kenapa mati? Loh, ngirup napasnya sendiri. Kirain Covid. Ya Allah Bu. Kesian buat masyarakat, udah takut dibuat panik, bikin slogannya. Wah, slogannya akutin Bu.
Slogannya nakutin, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Ya Allah, itu nakut-nakutin rakyat. Rakyat lagi susah, ditakut-takutin, diapain, supaya takut. Orang mau bikin slogan yang enak aja, ayo pakai masker, kawasan wajib pakai masker, cakep udah begitu. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah? Bacaannya Bu, ya Allah, lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Itu kan nakut-nakutin namanya. Ya Allah, orang ayo vaksin, ayo vaksin, begitu juga cukup ya Bu. Ya rakyat kami susah, kesian kita nih orang miskin gara-gara COVID. Nenek-nenek juga yang doanya. Ada nenek di kampung saya Bu dikasih bansos. Nenek bansos nih, nenek nanya, ini sumbangan dari mana? Dari COVID nih, si corona. Oh, ya Allah, nenek doanya panjang banget Bu, alhamdulillah. Gue doain si corona biar sehat, panjang umur. Oh, nenek-nenek doanya jadi panjang kita. Nah, PPKM mulu, 7 hari, 14 hari perpanjang, 21 hari, 40 hari, 100 hari, haul dah. Itu PPKM. PPKM kan singkatan, pelan-pelan kita mati. Kalau dokter Iwan lain PPKM juga beliau, pengen poligami kurang modal. Mana orang? Bu, ini Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin luar biasa, nengokin orang sakit, sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Cuman buat tentengan. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus dan sakit nyaut, enggak ada yang lu rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kan, gua rasa-rasanya ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu. Ya Allah. Nih hebatnya luar biasa Bu. Makanya Nabi itu kemuliaan akhlaknya luar biasa. Dibaca lagi situ ada apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua, mau nenek-nenek Bu. Nabi kalau Rasulullah jalan tuh jalan sama nenek-nenek, belakang jalannya Nabi. Di belakang ngiringin, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung di sawah juga gak tahu. Tahu lagi lu. Ini Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Rasulullah penghias para Nabi. Rasulullah dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa paling bersih? Bu, Bang, Pak, Pak, ini kita nih termasuk saya, kalau kemana-mana tuh selalu bawa kotoran dalam perut. Di perut kita banyak kotoran, ke pasar kita bawa, kemana kita jalan, kotoran ada dalam perut. Tapi Rasulullah disebut azkal azkiya. Mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Cuman buang air di pinggir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kepo ini sahabat, kepo. Setelah Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau.
Makanya nih kehebatan Rasulullah kita udah baca, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Maka hari ini kita peringati Maulid cinta sama Nabi. Salah satu cinta kita, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada yang nanya emak-emak kemarin, Ustaz, kalau saya lagi haid, lagi halangan, apakah baca sholawat berpahala? Ada pahalanya? Tetap berpahala. Walaupun ibu dalam keadaan lagi dalam keadaan haid, pahalanya ada. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh kehebatan sholawat. Ibadah yang lain dengan riak, dengan nilai kita pengen dipuji orang, nol hasilnya. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riak, walaupun dalam keadaan pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh makanya sholawat mbak, sholawat, sholawat. Bapak-bapak selawatan, jangan sampai kalah sama emak-emak. Nih emak-emak paling getol selawatannya, paling rajin. Loh, mama setiap pengajian baca selawat. Pengajian mama paling banyak bu, di mana-mana dah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pengajiannya. Belum pengajian PKK, pengajian bulanan gabungan BKMT, belum lagi 4 ayat muslimat, gabung pengajian. Doa jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majlis taklim tuh ibu-ibu, speaker hidupin, mic colok, diambil tuh mic pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian, Ibu Rodia, Romlah, Saroh, ngaji roh, dipanggilin sama dia. Sambil nungguin temen datang ke majlis taklim baca sholawat emak-emak tuh, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh emak-emak selawatan. Adinulana wal haqulana. Assalamualaikum. Kok nyampe kok, duduk kok sebelah sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Kok haji kok gak rambal kok buat ustazah dulu di situ. Dinul lana. Udah sambil selawatan berhenti mulu temen nyampe. Itu kan selawat sebenarnya lagunya lagu perjuangan bu. Kalau di Mesir gak begitu. Kalau di Mesir mah semangat kita. Adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain lagi. Adinu lana wal. Ngantuk kita bu. Lawat. 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 Lihat orang tua dulu hidupnya pada berkah, ibu, emak-emak kita, nenek kita. Kenapa? Satu amalannya gak banyak, selawat yang didawamkan. Masak, nyuci, goreng tempe, baca selawat, bikin sambal, pulang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat, goreng tempe, ya muhaimin ya salam. Lain goreng tempe, ya muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin binabi khairil anam. Keenakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah. Mak lu ngapain ini? Tempe angus. Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh lu goreng tempe sambil sholawatan? Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem bu. Lawat makanya enak jadi adem. Mak-mak zaman sekarang, mak-mak milenial, lah masak, nyuci, goreng tempe, ngapain aja nyanyi mulu. Suami juga pulang-pulang nyanyi sambil goreng tempe. Perasaan berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku memang kau tunggu jatuh. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering.
Suaminya dengar kagak jadi masak, habis kompor kena tendangin. Jadi berantem beribut bu, biar kita lagi kesel banget bu, lagi bete kesel nih ya sama suami, selawat ngomong depan suami, bang ayo berantem. Memang gue kesel dari kemarin, masih belanja, enggak pernah banyak. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu bu. Suami kita namanya Komar, tunjuk depan matanya sambil membaca selawat. Komarun, 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 Sidnan Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodia. Dibalikin sama suaminya, Rodia, Yada Walana. Istrinya ngomong, dia Toibah. Akhirnya anaknya yang kecil ngeliat tuh, ya mak bapak lagi selawatan, ikut aja tuh udah selawatan, ya jemalu, ya jemalu, ya bocah, ya jemalu, ya jemalu. Jadi nggak berantem kok, enak. Jadi lomba marawis. Nggak perlu bocah loh. Ada tawa aja nih kok. Makanya kok anak kadro girang dia. Iya orang dia baca selawat mulu girang terus. Makanya ibu punya anak perawan didemenin anak-anak kadro kasih bu. Izinin aja bu, kenapa? Karena anak ibu akan terjaga. Aman pokoknya, ada yang berani nyolek digampar langsung bu. Ditampar lo tamparan kacang buat anak kawboy tak gue. Melingkir ukuran bu. Masya Allah luar biasa. Nih kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ini maulid merupakan salah satu perintah buat kita. Kenapa perintah? Karena Allah yang perintahkan sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bahasanya tidak lain adalah apa bahasa itu Allah secara tidak langsung buat kita. Kalau mau nyontoh Nabi, contoh ke Rasulullah. Berarti maulid yang nyuruh adalah Allah. Bu, gelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita, amin. Yang belum doyan ngaji, amin. Yo semangat buat teman-teman adik-adikku santri ya, insya Allah terus berjuang. Kita ngaji, kumpul. Bustanul Falah merupakan wadah buat kita cikal bakal anak-anak kita ke depannya. Penerus generasi yang akan datang, insya Allah mereka yang akan gantiin para ulama-ulama kita, amin. Mereka yang akan gantiin para guru-guru kita, amin. Anak-anak kita nih, Masya Allah, pesantren dilatih kita, diajarkan akhlak, diajarkan adabnya luar biasa. Kenapa sekolah-sekolah yang lain banyak yang pada tawuran ibu? Kenapa? Karena agamanya kosong. Kurikulum pendidikan Islam, pendidikan agama kita, kurikulum pendidikan yang terbaik adalah pesantren. Kurikulum pendidikan kita sekarang luar biasa aneh, pengisiannya otak doang. Otak anak kita diisi biar pinter, bisa komputer, bisa matematika, bisa fisika, tapi imannya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya muncul banyak orang pinter, cuman kagak bener. Kenapa? Otaknya doang diisi. Tapi pesantren luar biasa. Gak ada yang namanya pada tawuran. Santri belum pernah pada tawuran bu. Saya belum pernah dengar santri ini tawuran dengan santri sono, wah gara-gara berebut beduk, gak ada. Santri merupakan cikal bakal penerus yang akan datang. Maju terus santri. Kenapa? Karena santri merupakan cikal bakal generasi penerus yang akan datang. Kiai meninggal dunia, siap gantiin, amin. Kalau RT mati, besok pagi ada gantinya. RW mati, besok pagi ada gantinya. Camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Bener bu? Nah. Tapi lihat kiai ulama meninggal dunia 10 tahun belum tentu ada gantinya. Bustanul Falah mau jadi wadah buat anak-anak kita ke depannya menjadi anak yang sukses. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siap terjun ke masyarakat, gantiin. Terjun ke masyarakat. Kadang-kadang aneh kita masih bu, Masya Allah, masjid cakep, musola cakep. Lihat isinya. Mohon maaf, aki-aki mulu. Adan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan, nguras kolem, mukul beduk, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Kencang banget ibu. Kita kadang miris, usah di kampung menantu, sholat maghrib jadi imam, pas diumum sakit, ya Allah, nggak ada yang gantiin. Kesian. Berdiri dah, baiklah, main dorongan dah. Lu jadi imam. Lu jangan lu. Kata jangan gua lu.
ada gua nggak bisa apa ayatnya ya lah gua akhirnya sampai Isa gua main dorong-dorongan dong. Siap gantiin dong. Sekarang miris kita usah di kampung cuma atuh, pas bayang maghrib usah pergi kondangan. Makanya mimpi sholat maghrib main dorong-dorongan. Akhirnya berdua tuh anak muda kayak berunding aja. Lu bisa jadi imam, sebenarnya gua bisa. Terus emang gak berani gua. Oh kalau lu, nah kalau gua berani. Cuma gak bisa. Ini bagaimana urusannya? Udah sekarang bagi tugas saja. Lu yang berani jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gua benerin. Pede banget yang berani maju ke depan jadi imam. Baca Fatihah lancar, baca Inna Anzalna kender. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang kesel, yang bisa. Lailatul. Diikutin yang depan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Yang depan marah, dimarahin. Gua langsung nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gua Lailatul, lu Lailatil. Gua ngikutin Lailatil, lu Lailatul. Nanti gara-gara tul mentil. Ini kalau kagak belajar, hati-hati. Makanya santri diajar, dilatih, dididik begitu, terjun ke masyarakat udah siap, alhamdulillah. Enak begitu, hati-hati kalau nggak biasa jadi imam, disuruh jadi imam. Baca surahnya kuliah, surah Al-Kafirun, pasti keder. Kalau nggak biasa, grogi. Hati-hati baca surah Al-Kafirun itu, nggak bisa pergi, nggak bisa pulang. Keder di situ, lah ayatnya kembar. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum kelar Bu. Temennya yang belakang gak sabar, lakum. Baru ingat kata lakum dinukum waladolid. Amin lagi. PA juga Bu. Makanya kudu dilatih. Kita bangga anak-anak kita masuk ke pondok pesantren. Amin. Mudah-mudahan Musnul Fala ini ke depannya insya Allah terus maju mencetak generasi yang insya Allah menjadi manusia-manusia yang solihin dan solihat, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang, terjun ke masyarakat. Pesan aku satu, pesan Tilai satu buat adik-adikku, kalau sudah terjun ke masyarakat apa? Pertama, jangan kita minta dihormati. Hormatilah orang lain. Sebab kalau orang minta dihormati, itu orang tidak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hargailah orang lain, jangan minta dihargai. Kenapa? Orang yang minta dihargai, itu orang tidak berharga karena mereka masih minta-minta. Maka kalian terjun ke masyarakat, insya Allah ilmu dan adab akhlak dikedepankan, insya Allah menjadi orang yang insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, haul guru kita, beliau almarhum wal maghfurlah, sudah meninggalkan kita. Pesan Al-Imam Abu Duraid bilang, apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Orang kalau sudah tidak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikin ceritalah yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang sepeninggal kita tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka beliau almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Guru Mulia Kiai Haji Husnan Mukhtar, beliau sudah meninggalkan kita, berarti beliau sudah meninggalkan cerita buat orang yang ditinggalkan. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Supaya apa? Supaya cakep cerita kita ketika kita meninggal dunia, meninggalkan cerita yang baik-baik. Gajah mati ninggalkan gading, macan mati ninggalin belang. Insya Allah kita meninggal dunia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Amin. Diceritakan kebaikan kita, diceritakan oleh orang banyak, terkenang terus buat kita. Kenapa? Karena ada orang meninggal dunia disebutin kebaikannya, jangan pernah kita omongin kejelekannya. Kecuali yang meninggal orang kafir. Kalau ada orang kafir Bu meninggal dunia, boleh kita omongin kejelekannya. Kenapa boleh? Buktinya mana? Fir'aun diomongin terus. Kejelekan Fir'aun tertulis di Quran. Boleh kita omongin orang kafir meninggal dunia, kejelekan yang kita omongin. Buktinya Fir'aun
Jangankan kelakuannya, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan siapa bang namanya Firaun. Namanya aja nggak pernah dipakai. Maka ketika ada orang baik, dia beriman, ayo ceritakan kebaikan-kebaikan. Apalagi para guru-guru kita yang masih hidup, sebagai pengalaman. Agar apa? Agar bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan ceritanya itu mulu kebaca banget cerita bu. Karena kehidupan ini adalah cerita kita. Jangan kayak film Indosiar tuh, cerita hati sang istri, ceritanya kebaca semua. Pacaran ketemu kawin bahagia, wow, karirnya naik di kantor, duitnya banyak. 2 bulan kemudian ada cewek, ada tulisannya bu, 2 bulan kemudian 2 bulan pacaran ketemu cewek, cakep, dia kawin, dia nikah, bahagia, bu, akhirnya duitnya diporotin, jatuh miskin, habis, jadi gelandangan, jadi gembel, pinggir jalan-jalan, diusir pulang ke rumah yang gini yang tua, akhirnya jadi gembel pinggir jalan, hujan gede, angin kencang, geledek juga, mana udah ada mobil lewat, ditabrak, jatuh dibawa ke rumah sakit, banget soundtracknya, bu menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau buatkan cinta ini. Udah kebaca ceritanya. Kita bikin cerita yang bagus-bagus. Insya Allah kita doakan mereka, orang-orang tua kita, guru kita terkhusus, guru mulia kita yang hari ini kita haulkan. Beliau, saya yakin beliau termasuk orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pas zuhur bu, ya kita sini ya, ke sini aja udah ya. Habib Yakin, Habib ya, Habib ya, udah lapar ini belum makan. Doain bu ya biar gemuk, biar gemuk biar sehat. Ya, kalau gemuk bukan tilek jadi tolek ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya doa ya dah, oke mohon izinnya ya udah ya, mudah-mudahan intinya semua kita berkah, kelar maulid, kita tingkatkan kualitas ibadah dan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri terus istiqomah, guru-gurunya kita doain semua diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing putra-putri kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil maddur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat, Bapak hadirin jamaah, mohon maaf ini saja yang dapat saya sampaikan, banyak kurang, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa panitia, Bang Dokter Iwan ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, bagaimana ke usahain juga ya, bukan ingetin ngasih tahu doang bu, takut kelupaan yang namanya lagi repot ya. Itu aja. Soal amplop saya nggak pikirin ya bu, soal isinya juga enggak, saya nggak perlu amplopnya, nggak perlu isinya, yang penting jumlahnya itu. Maafin Habib, bercanda, jangan ngomongin gituan, nggak boleh bu. Ya nggak boleh bu, nggak boleh. Guru saya ngajarin, kiai saya ngajarin ya bu, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai, tuh kata guru saya. Kalau ada kiai ustaz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai enggak bayar, tuh kata guru saya. Jangan dianggap bercanda ya, jangan dianggap bercanda ini ya, jangan dianggap bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.